Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ayu Ardiawantana Putri dari kelas TPIE Filsafat Umum dengan NIM 9322134119. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Umum. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video hasil resuman bab awal hingga akhir tentang materi filsafat umum. Dan setelah itu saya akan menampilkan video presentasi saya tentang aliran filsafat dan juga tokoh filsafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran materialisme. Jadi aliran materialisme ini hakikat bendanya adalah materi, atau bisa dikatakan aliran materialisme ini meyakini bahwa tidak ada entitas lain selain materi. Apa yang bisa dikatakan materi itu juga bisa dikaitkan dengan panca indera, misalnya dengan indera peraba, indera penglihatan. Jadi aliran materialisme ini tidak mempercayai apa yang tidak tampak seperti setan, spirit, kemudian roh, dan Tuhan. Jadi aliran ini hanya meyakini tentang hal-hal yang tampak saja atau yang berbentuk materi. Oke, kemudian salah satu tokoh yang menganut aliran materialisme ini adalah Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, sejarawan, sosiolog yang berasal dari Jerman. Dia adalah orang yang menganut aliran materialisme. Menurutnya, hal yang hanya dalam suatu masyarakat adalah masyarakat yang bekerja karena dengan bekerja maka dia ada atau hidup. Jadi dapat disimpulkan orang yang menganut aliran ini dia pasti akan berfokus pada material. Jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi dengan adanya materi ini dia bisa bertahan hidup di dunia seperti itu. Oke, kemudian jadi contoh dari kehidupan orang yang menganut aliran ini itu mereka terlalu menikmati kehidupan di duniawi. Kemudian dengan begitu dia bisa berfoya-foya, menghabiskan harta bendanya tanpa memikirkan hal akhiratnya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh filsafat, yaitu Plato. Plato merupakan filsuf Yunani yang lahir di Athena. Plato merupakan murid setia dari Socrates, dan beliau yang menyempurnakan atau melengkapi pemikiran dan pendapat dari Socrates. Adapun pemikiran dari Plato, yaitu menurut Plato kebenaran umum atau definisi itu bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif seperti pada Socrates. Pengertian umum itu sudah tersedia di sana di alam idea. Nah, dari hal tersebut juga Plato menerangkan bahwa manusia ini berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman atau pengetahuan indera dan dunia ide atau pengetahuan akal. Dunia pengetahuan indera atau pengalaman ini memiliki sifat yang tidak tetap atau berubah-ubah, sedangkan dunia ide atau pengetahuan akal ini memiliki sifat yang tetap.
Dari hal tersebut juga bisa kita simpulkan bahwa dunia pengalaman merupakan bayang-bayang dari dunia ide atau pengetahuan akal. Jadi, dunia ide ini merupakan dunia yang sesungguhnya atau dunia yang realitas. Jadi, dunia inilah yang menjadi model dunia pengalaman. Dengan demikian, dunia sesungguhnya atau dunia realitas itu adalah dunia ide. Jadi, dunia pengalaman atau pengetahuan indera ini menjadi bayang-bayang dari dunia ide atau pengetahuan akal, seperti itu. Kemudian contoh kehidupan dari pemikiran Plato tersebut, misalnya kita ambil contoh pohon. Pohon menurut pengetahuan indera atau pengalaman ini bisa terbagi menjadi banyak jenis, macam, dan bentuk. Misalnya seperti pohon kelapa, pohon mangga, pohon pisang. Mereka tersebut memiliki berbagai macam bentuk dan jenis, dan mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan menurut pengetahuan akal atau ide, pohon itu hanya terlihat pohon saja. Mereka dari berbagai jenis dan macamnya kita hanya bisa mengatakan pohon. Nah, hal ini juga menghasilkan pendapat juga dari Plato, yaitu bahwa selain kebenaran yang umum itu ada juga kebenaran yang khusus, yaitu konkretisasi idea di alam ini. Jadi pohon yang banyak macamnya, jenisnya, bentuknya itu kita bisa masukkan ke dalam kebenaran yang khusus. Sedangkan untuk yang pohon itu tadi, sebutan pohon saja itu termasuk dalam ide yang berlaku umum atau kebenaran umum. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.